Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan izinkan kami tetap hidup, tetap bergerak, tetap survive, dan kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu yang terus Engkau kerjakan atas hidup kami. Bapa, izinkan hamba-Mu sebentar lagi untuk memaparkan firman-Mu. Tuhan, kuduskan hamba-Mu dan Engkau membuka hati dan pikiran kami semuanya. Karuniakan roh hikmat, marifat dari sorga, dan Engkau menutup bungkus dengan otoritas Tuhan, agar supaya ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dari kekal sampai kepada kekal, dan hamba siap untuk memaparkan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Kabar baik luar biasa, dan itu menjadi satu harapan dan iman kita kepada Tuhan. Dan senang sekali hari ini Tuhan tetap izinkan kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan satu topik khotbah hari ini, yaitu pelajaran dari perjamuan kudus. Sekali lagi, pelajaran dari perjamuan kudus. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari suratan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Pelajaran dari perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus merupakan satu sakramen yang sangat familiar di internal gereja. Perjamuan kudus merupakan sakramen yang sangat dihormati, sangat kudus, dan sangat dilestarikan. Dan perjamuan kudus sangat familiar dengan kekristenan, dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam Alkitab, perjamuan kudus juga disebutkan sebagai perjamuan akhir. Bahkan Rasul Paulus menyebutnya sebagai perjamuan Tuhan. Baik perjamuan kudus, perjamuan akhir, perjamuan Tuhan merupakan satu hal yang sama, dalam makna yang sama,
merupakan salah satu sakramen yang pernah diajarkan Tuhan Yesus, kemudian dipraktekkan bersama murid-murid, lalu kemudian di follow up, ditindaklanjuti sampai hari ini dan seterusnya. Kemudian gereja atau kekristenan terus melakukan upacara perjamuan kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus dicatat oleh keempat Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan suratan Rasul Paulus juga menyebutnya sekali lagi tentang perjamuan Tuhan atau perjamuan suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus atau perjamuan terakhir yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus beserta para muridnya memberikan sinyal yang sangat kuat dengan bernuansa Paskah, sama seperti perjamuan Tuhan yang diselenggarakan Yesus Kristus dengan para muridnya, memberikan sinyal yang sangat kuat dengan bernuansa Paskah. Maka hal yang sama, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan memberikan sinyal yang kuat kepada setiap orang percaya dalam nuansa Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah bagi orang Israel sebenarnya merupakan peringatan akan kelepasan atau kebebasan dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Dan sekaligus kelepasan bangsa Israel dari tulah atau malapetaka dari anak sulung ketika bangsa Israel masih berada di tanah Mesir. Mesir tertimpa tulah atau malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi ke dalam setiap anak sulung mereka, mulai dari hewan sampai kepada anak sulung setiap manusia di tengah masyarakat Mesir. Sedangkan di tengah-tengah masyarakat Israel, meskipun di tanah Mesir, tetapi Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan memberikan keselamatan, sehingga terhindar dari malapetaka yang Tuhan timpakan kepada masyarakat Mesir. Nah, oleh sebab itu saudara, maka kemudian Paskah bukan hanya diperingati sebagai sebuah kelepasan dari malapetaka, tetapi kemudian maknanya bagi orang-orang percaya yang hidup mulai dari sejak Kristus hadir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Maka kemudian Tuhan Yesus beserta para murid melakukan perjamuan terakhir, perjamuan Tuhan, dengan memberikan makna yang sangat kuat bahwa terbebasnya manusia, terbebasnya orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari maut atau kematian sebagai sebuah konsekuensi dari dosa. Karena dosa mendatangkan maut, dosa mendatangkan kematian, tetapi Kristus menebus manusia dari dosa, sehingga manusia, orang yang percaya kepada Kristus, beroleh kehidupan, dan hidup itu adalah kehidupan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita belajar untuk melakukan, untuk men-follow up apa yang sudah pernah diperintahkan Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus, maka kemudian kita sangat bersyukur karena Tuhan masih izinkan untuk kemudian kita menyelenggarakan perjamuan kudus bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kemudian Paskah juga mengalami
penggenapan makna kelepasan, yaitu dari maut kepada hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi perjamuan kudus atau perjamuan akhir adalah tentang karya yang besar, mahakarya yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada manusia, dan secara spesifik mereka yang menaruh iman, menaruh percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas bukit Golgota di kayu salib. Maka kemudian orang-orang yang menaruh percaya beroleh kehidupan yang kekal. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang menjadi sebuah pertanyaan, apa pelajaran dari perjamuan kudus? Yang pertama adalah perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan Yesus. Sekali lagi, perjamuan kudus merupakan perintah dari Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati dirinya. Tuhan Yesus memberikan perintah baik kepada para murid, lalu kemudian para murid meneruskan, memfollow up kepada orang-orang yang dimuridkan, kepada orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sama seperti para murid yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menjadi satu peringatan. Wow, sungguh luar biasa. Tuhan memberikan satu peringatan agar supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus tetap memperingati aku, kata firman Tuhan. Sama seperti dalam ayat 24, bagian yang terakhir, di sana dikatakan satu frasa, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus merupakan satu perintah Tuhan yang tidak boleh diabaikan, yang tidak boleh ditolak, tidak boleh kita bersikap apatis, tetapi merupakan satu peringatan yang harus kita terus lakukan, harus kita terus kerjakan. Meskipun durasi waktu tidak ditentukan di dalam Alkitab, tetapi kemudian kita disuruh untuk kemudian menyelenggarakan perjamuan kudus. Adapun tujuan untuk kita memperingati diri Kristus, yakni tentang pengorbanannya di kayu salib, bagaimana tubuhnya terpecah-pecah. Bahkan dalam kitab Yesaya memberikan deskripsi yang begitu jelas bahwa 2000 tahun yang silam ketika Kristus disalibkan di atas kayu bukit Golgota, orang-orang yang kemudian lewat, ketika mereka melihat Kristus yang disalibkan, mereka tidak mengenal lagi wajahnya karena begitu buruk, wajah yang terpecah-pecah, kepala yang dimahkotai duri, sungguh sangat sengsara. Dan kemudian darahnya mengucurkan darah, mulai dari kepala sampai sekujur tubuhnya, sampai ke ujung kaki, mengeluarkan darah yang memberikan wujud sengsara yang begitu luar biasa. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus memberikan perintah agar kita dan sejauh orang-orang yang menaruh percaya kepada Kristus agar tetap memperingatinya dengan satu tujuan, agar iman percaya kita tetap terjaga, tetap eksis. Ada ucapan syukur, ada rasa penghormatan yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Sebab kalau bukan Kristus menebus Anda dan saya, tentu kita semua menjadi binasa. Jikalau bukan Kristus yang mengasihi Anda dan saya, tentu kita
menjadi penghuni ke dalam kehidupan neraka dengan penuh penderitaan yang tidak ada henti-hentinya, atau penderitaan yang bersifat kekal adanya. Namun kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka Anda dan saya dibebaskan dari maut, dibebaskan dari penderitaan kekekalan, dibebaskan dari hukuman kekal di neraka. Lalu kemudian Kristus menebus Anda dengan harga yang lunas. Dengan Kristus mati di kayu salib, Kristus menebus setiap orang yang percaya kepada Dia dengan harga yang begitu mahal, dengan harga yang cash atau lunas, sehingga Anda dan saya dan setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi milik Kristus yang seutuhnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang kedua, apa pelajaran dari perjamuan kudus? Pentingnya mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, yaitu tentang introspeksi diri. Kita harus mempersiapkan hati dan perenungan tentang diri kita sendiri. Jadi setiap kali kita menyelenggarakan perjamuan kudus, itu sama artinya sebuah peringatan. Peringatan itu dialamatkan kepada masing-masing diri kita, dan sebagai sebuah substansi dalam diri kita yang harus kita benar-benar cross-check, benar-benar kita harus periksa bagaimana kemudian iman percaya kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, kasih kita, relasi kita dengan Sang Juru Selamat kita, dengan Tuhan dan Juru Selamat kita yang mengasihi kita, yang menebus kita, yang memberkati kita dengan kehidupan kekal, membebaskan kita dari hukuman kekal, membebaskan kita dari neraka, membebaskan kita dari maut, dan memindahkan kita kepada kehidupan yang kekal, yakni kerajaan surga yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita diperingatkan betapa pentingnya kita kemudian introspeksi diri. Saya membacakan ayat yang ke-28 bagi kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Barulah kemudian setelah menguji diri sendiri, sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, artinya adalah menguji diri sendiri atau introspeksi diri merupakan satu hal yang sangat penting bagi kekristenan, bagi perjalanan kita untuk mengiring Tuhan, untuk hidup berkarya di tengah-tengah dunia ini. Saudara dan saya setiap hari dituntut dengan satu tuntutan, harus mengintrospeksi diri. Dalam introspeksi diri kita akan menemukan dan kita akan mempersiapkan dalam persiapan hati kita. Dan dalam persiapan hati kita ini sangat penting untuk menolong kita akan penghayatan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus bukan sekedar rutinitas atau ritual yang dilakukan oleh gereja. Jadi bukan itu pemaknaan dan bukan itu menjadi sebuah substansi. Akan tetapi jauh lebih penting bahwa upacara perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus ini memberikan kita bagaimana satu kesiapan hati yang hidupnya layak, yang hidupnya kudus, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan.
Dan ini menjadi satu introspeksi diri dalam waktu yang begitu panjang, di mana kita dituntut setiap hari untuk kemudian memeriksakan diri, menguji diri. Mana orang-orang yang kita sakiti? Siapa saja mereka yang kemudian mungkin kita rugikan? Yang mungkin barangkali orang-orang yang tidak senang kepada kita karena kebijakan-kebijakan kita, keputusan-keputusan kita, perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan, tindakan, action kita. Dan kemudian kita harus mengintrospeksi diri. Maka momentum yang tepat dikala kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, maka di sanalah kemudian kita harus menata kembali bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan sesama, bagaimana hati kita yang tulus, yang murni, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kemudian satu momentum yang harus kita bereskan agar supaya Tuhan mendapati hidup kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengikuti perjamuan kudus secara khusyuk, maka diharapkan kita akan mengalami dan melakukan suatu pembaharuan yang bersifat kontinu, terus menerus, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Lalu kemudian kita mengalami suatu terobosan-terobosan, dan terobosan itu sampai kepada pikiran kita, perasaan kita, hati kita, dan kehidupan nyata kita di dunia ini, dengan berkolerasi kepada sesama dan juga dengan Tuhan. Baik secara manusia jasmani maupun manusia batiniah kita, maka kemudian diharapkan mengalami suatu pertumbuhan, suatu kemajuan, dan Tuhan berkenan untuk mendapati kita menjadi suatu pribadi yang terus diperbaharui dan diperkenankan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selanjutnya, dengan mengikuti perjamuan kudus, kita akan memiliki waktu jeda untuk merenungkan kembali kasih Allah yang begitu besar dalam satu pribadi Yesus Kristus yang mengasihi Anda, mengasihi saya, mengasihi semua umat manusia. Dan bagaimana kemudian kita mengambil saat teduh, mengambil satu waktu khusus untuk mengadakan evaluasi yang besar dan secara detail, dan itu ditujukan kepada pribadi kita, mulai dari cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita bertindak. Maka seluruh keputusan-keputusan yang kita ambil di dalamnya sangat dipengaruhi ketika kita melakukan sebuah perenungan waktu yang khusus, di mana melalui perjamuan kudus, maka kemudian dimungkinkan untuk kita menemukan apa saja yang harus kita perbuat, apa saja yang harus kita tanggalkan, apa saja yang harus kita tambahkan dalam setiap pribadi kita, sehingga kita sendiri menyadari di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, di mana keterbatasan kita, apa yang tidak berkenan, lalu kemudian itu yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan melalui perenungan dengan mengikuti perjamuan kudus, kita akan memperoleh satu kepekaan melalui evaluasi secara detail dalam kehidupan kita. Nah, sehingga ketika kita menemukan di mana kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita, lalu kita tambahkan, lalu kita ubahkan, lalu kita mengambil komitmen untuk tidak mengulangi, untuk tidak melakukan hal yang sama. Lalu kemudian kita mengambil satu keputusan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan mengambil satu komitmen untuk menambah, untuk mengupgrade lagi apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan Tuhan. Itu menjadi suatu terobosan, menjadi suatu upgrade dalam perjalanan percaya kita. Dan itu semuanya didapati ketika kita mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan dan sesama.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan mengikuti perjamuan kudus, maka kita akan mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga di hadapan Tuhan dan juga berharga bagi kita, yakni perintah Tuhan Yesus Kristus agar supaya setiap orang yang percaya tetap memperingati Dia, tetap memperingati dirinya, yakni berkenaan dengan pengorbanannya karena kasih Allah yang begitu besar dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan dialamatkan kepada Anda dan saya. Dan ketika itu kita percaya, maka kemudian muncul introspeksi diri kita, memeriksa diri kita setiap hari berkenaan dengan iman percaya kita, kasih kita kepada Tuhan dan sesama, ketaatan kita, kesetiaan kita, bahkan juga pelayanan kasih kita kepada Tuhan. Dan itu menjadi suatu introspeksi diri. Dan selanjutnya perjamuan kudus adalah momen yang tepat untuk kita introspeksi diri di hadapan Allah, serta mengingat tanggung jawab kita untuk memeriksa sikap hati kita. Dan perjamuan kudus juga membantu saudara dan saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa yang lampau, agar supaya kita memiliki hati yang benar-benar sudah dikuduskan oleh Tuhan dan mengarahkan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan dengan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Sudahkah Anda dan saya mendapatkan pelajaran dari perjamuan kudus? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan izinkan hamba-Mu memaparkan berita firman Tuhan. Dan hamba percaya ketika Allah Roh Kudus bekerja, firman Allah bekerja dalam setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan, maka setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang menanggap kepada firman Tuhan, maka jiwa mereka diberkati karena Tuhan, jiwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Allah Roh Kudus kiranya meneguhkan firman-Mu serta memeteraikan firman-Mu, sehingga firman itu menjadi berkat, bertumbuh, berakar, berbuah, menjadi rema mendarah daging di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Mampukan kami untuk memegang teguh berkat firman Tuhan, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari kekal sampai kepada kekal. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita merendahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dengan iman-Mu, terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, memenuhi, mengajar, menyertai, menghiburkan, menguatkan, mencerahkan, membangun, memulihkan, memberkati dan menyelamatkan kita semua. Mulai hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami tamatkan ibadah kami, serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.